Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Demam Citayam Fashion Week merambah ke kota Mataram. Puluhan emak-emak dari organisasi perangkat daerah ikut tampil di Sasambo Fashion Show di Taman Sangkaryang, Kota Mataram. Puluhan emak-emak dari OPD Kota Mataram berlenggak-lenggok bak model saat menampilkan busana Sasak Sumbawa Bojo saat fashion show jalanan di depan Taman Sangkaryang, Kota Mataram. Tidak mau ketinggalan, Wali Kota Mataram bersama istri dan kepala dinas ikut menampilkan kebolehannya di fashion show Sasambo dan pergelaran ini disambut antusias warga masyarakat. Wali Kota Mataram menjelaskan fashion dengan busana Sasambo ini untuk mengenalkan busana daerah serta memberikan motivasi ke perajin agar lebih kreatif dalam mendesain busana. Pengenalan busana Sasambo ini, ya. Jadi targetnya adalah supaya Sasambo ini lebih dikenal luas, kemudian juga lebih memotivasi para pengrajin Sasambo kita supaya lebih kreatif lagi dan lebih bisa meningkatkan kualitas produksi Sasambo mereka, sehingga semakin kompetitif lah, ya. Dan tentu kita dalam bentuk kebijakan nanti akan kita manfaatkan Sasambo ini di setiap paling tidak satu bulan, itu kepala SKPD dan ASN itu menggunakan Sasambo di dalam satu bulan itu dalam sekali lah, karena hari Kamis kan kami menggunakan batik. Para peserta Sasambo Fashion Show mengaku senang dengan adanya kegiatan seperti ini dan bisa memperkenalkan busana daerah ke masyarakat. Bisa memperkenalkan ikon-ikon Kota Mataram karena memang temanya itu tentang ikon Kota Mataram, Sasambo dengan motif ikon Kota Mataram. Itu kan saya pakai yang tema mutiara. Jadi semua serba mutiara dari lengan, kalung sampai ini pakai mutiara. Fashion show busana Sambo disambut antusias warga masyarakat. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Selain dikenal dengan hamparan pasir putih, Pulau Lombok memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Kerajinan gerabah cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan Kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari Kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu pijan 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70.000 beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa baik di NTB maupun luar daerah. Pokok turun-temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali dari
safarnya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana ya sampai 56-10 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Ratusan pelajar dari tingkat sekolah dasar dan menengah pertama sekota Mataram antusias ikuti Lomba Gerak Jalan Indah. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari orang tua murid. Ratusan pelajar dari masing-masing kecamatan sekota Mataram mengirimkan 2 regu putra dan putri saat Gerak Jalan Indah. Tercatat sebanyak 63 peserta Gerak Jalan Indah yang ikut dengan rincian 12 peserta sekolah dasar, sebanyak 12 regu dan 41 regu sekolah menengah pertama. Para peserta mengelilingi Taman Sangkareang dan kepolisian menutup jalan untuk peserta mengikuti lomba, serta dinilai oleh juri di depan Taman Sangkareang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, menjelaskan, Gerak Jalan Indah ini dinilai sangat memberikan dampak positif bagi anak, bahkan terhindar dari kegiatan negatif lainnya. Hari ini adalah lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka memeriahkan ya HUT Kota Mataram yang ke-29. Dengan harapan di masa pandemi sudah 2 tahun berjalan ya, anak-anak sudah lupa dengan dasar-dasar LBB ya, baris berbaris. Ya, oleh karena itu sekarang kita mengadakan lomba Gerak Jalan Indah ya, dengan tujuan bisa mengingatkan kembali tentang bagaimana dasar-dasar berbaris, kekompakan dan lain sebagainya. Para peserta dinilai dari aspek keseragaman, LBB, kekompakan, dan kerapian. Untuk pengamanan dan ketertiban kendaraan selama pelaksanaan Gerak Jalan Indah, pihak kepolisian menutup jalur yang dilalui peserta dari lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi menarik lainnya segera kami hadirkan untuk Anda.